Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiman Ilham dengan NPM 144. Perkenalkan, nama saya Prena Wijaya dengan NPM 145. Dan saya Fizardian Ramadan dengan NPM 153. Di sini kita akan membahas tentang artikel dengan judul Penerapan Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Pertahanan nasional yang perlu dibangun untuk menghadapi pluralisme agama di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama yang kaya menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni dan persatuan nasional. Untuk itu, penguatan pertahanan nasional yang mampu beradaptasi terhadap pluralisme agama menjadi sangat penting. Salah satu yang dapat diterapkan adalah pembentukan Gria Moderasi Beragama dan Bela Negara atau yang disingkat menjadi GMBBN di perguruan tinggi umum. Program ini bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama dan semangat bela negara di kalangan mahasiswa, sebagai upaya mencegah radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan dalam mengintegrasikan program moderasi beragama dengan bela negara menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Upaya kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang memiliki komitmen kebangsaan kuat, anti kekerasan, toleran, dan menghormati budaya lokal. Selain itu, konsep moderasi beragama yang diperkenalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN sejak 2015 telah berperan signifikan dalam meredam konflik antar umat beragama di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penghormatan terhadap budaya lokal sebagai pilar dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil menekankan bahwa populisme agama dan polarisasi agama dapat menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan mendorong umat beragama memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan sikap toleran terhadap perbedaan, dalam konteks pertahanan nasional, kerukunan umat beragama merupakan elemen vital. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa toleransi agama adalah sikap paling pengertian dan menghargai tanpa diskriminasi yang esensial dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan memperkuat pertahanan negara. Dengan demikian, pengembangan pertahanan nasional yang efektif dalam menghadapi pluralisme agama di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi, kolaborasi antar lembaga, dan penguatan nilai-nilai toleransi serta moderasi beragama di seluruh lapisan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keberagaman budaya, etnis, dan agama dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 6 agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Indonesia menjadi contoh nyata dari masyarakat multikultural. Meskipun keberagaman ini merupakan aset berharga, tetapi hal itu bukan sebagai jaminan tidak akan menghadirkan tantangan dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pluralisme beragama di Indonesia semakin menjadi sorotan, terutama ketika intoleransi dan diskriminasi muncul di antara pemeluk agama yang berbeda. Konflik yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan seringkali mengancam hubungan sosial dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi menjadi sangat penting. Ketahanan nasional tidak hanya mencakup aspek pertahanan fisik, tetapi juga meliputi ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi yang mampu mengakomodasi perbedaan dan mendorong dialog antar umat beragama. Ketahanan nasional yang kuat dapat menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui hak-haknya. Ketahanan nasional yang efektif harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan agama, serta menciptakan ruang bagi interaksi yang positif antara berbagai kelompok. Pentingnya penerapan ketahanan nasional dalam konteks pluralisme beragama juga terlihat dalam upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Program-program pendidikan multikultural, dialog antara agama, dan inisiatif komunitas menjadi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama.
Selain itu, peran media dalam membangun narasi positif tentang keberagaman juga sangat krusial untuk mengurangi stigma dan prasangka yang sering kali muncul. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keberagaman dan menciptakan masa depan yang lebih damai. Melalui penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi, Indonesia tidak hanya dapat menghadapi tantangan pluralisme beragama, tetapi juga dapat memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Pluralisme agama di Indonesia merupakan konsep yang mendalam dan penting dalam konteks keanekaragaman budaya dan kepercayaan yang ada di negara ini. Secara definitif, pluralisme agama adalah pengakuan akan keberadaan berbagai agama dan keyakinan, serta upaya untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis di tengah perbedaan tersebut. Dalam pandangan pluralisme, tidak hanya ada toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga pengakuan bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dirayakan dan dikelola untuk menciptakan keharmonisan sosial. Di Indonesia, konsep ini berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menegaskan bahwa negara melindungi kebebasan beragama dan menghormati keberagaman. Sejarah pluralisme agama di Indonesia dimulai jauh sebelum era modern. Pada masa prakolonial Nusantara telah menjadi rumah bagi berbagai agama kepercayaan termasuk agama lokal Hindu, Buddha, dan Islam. Proses ini diperkaya dengan masuknya agama Kristen dan Katolik pada masa kolonial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa itu menunjukkan harmoni yang didasarkan pada penghormatan terhadap kepercayaan satu sama lain. Pasca kemerdekaan, semangat pluralisme semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai wujud nyata pengakuan terhadap keberagaman agama yang ada, relevansi pluralisme agama di Indonesia sangat tinggi, terutama dalam konteks menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan populasi yang sangat heterogen, baik dalam agama maupun budaya. Dengan pluralisme agama, masyarakat diajak untuk menghormati perbedaan sebagian dari kehidupan bersama. Pendekatan ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinan secara bebas tanpa mengganggu hak orang lain. Tidak hanya memperkuat hubungan antar umat beragama, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh untuk membangun persatuan nasional. Peran pendidikan dalam mendukung pluralisme agama juga dapat diabaikan. Pendidikan yang berbasis pada nilai pluralisme mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami agamanya sendiri, tetapi juga menghormati keyakinan orang lain. Kurikulum berbasis pluralisme misalnya mengajarkan pentingnya dialog antar agama sebagai cara menyelesaikan konflik dan membangun pemahaman. Pendidikan pluralisme ini telah diterapkan dalam berbagai program, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek bersama, dengan cara ini siswa belajar secara langsung pentingnya menghormati perbedaan dan bekerja sama dalam kerangka kebinekaan. Selain itu, dialog antar agama telah menjadi elemen kunci dalam penerapan pluralisme agama di Indonesia. Masyarakat sipil secara aktif mempromosikan dialog sebagai cara untuk memperkuat hubungan antara umat beragama. Sejak tahun 1967, berbagai dialog dilakukan melalui inisiatif seperti musyawarah antaragama yang melibatkan pemuka agama dari seluruh Indonesia. Dialog ini tidak hanya membahas isu-isu agama, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan solusi bersama seperti pendidikan dan ketahanan lingkungan. Dengan pendekatan ini, pluralisme agama Indonesia tidak hanya menjadi teori, tetapi juga praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wujud nyata dari penerapan pluralisme agama, berbagai komunitas lintas agama di Indonesia seringkali terlibat dalam kegiatan sosial bersama, seperti penggalangan dana untuk korban bencana, terus pembangunan fasilitas umum, dan penyelenggaraan acara kebudayaan. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik.
Melalui pendekatan ini, pluralisme agama Indonesia terus berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam membangun harmoni sosial yang berkelanjutan. Pluralisme agama di Indonesia meskipun menjadi fondasi kerukunan nasional seringkali menghadapi tantangan yang memicu konflik antar umat beragama. Salah satu isu yang kerap muncul adalah pendirian rumah ibadah oleh kelompok minoritas di wilayah mayoritas agama lain. Kasus penolakan pembangunan Masjid Al-Munawwar di Tapanuli Utara, Sumatera Utara menjadi contoh nyata di mana komunitas muslim mengalami penolakan dari komunitas Kristen setempat. Penolakan ini didasarkan pada alasan kedekatan lokasi masjid dengan gereja dan dominasi penduduk Kristen di daerah tersebut. Meskipun demikian, konflik ini berhasil dikendalikan melalui kesabaran umat Islam yang menunda pembangunan hingga situasi kondusif. Kasus terjadi di Aceh Singkil di mana konflik antara umat Islam dan Kristen dipicu oleh pendirian gereja tanpa izin resmi. Sejak tahun 1979 telah terjadi beberapa insiden yang berujung pada pembakaran gereja oleh kelompok mayoritas muslim. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran perjanjian yang membatasi jumlah gereja yang boleh didirikan. Konflik ini menunjukkan betapa sensitifnya isu pendirian rumah ibadah di daerah dengan mayoritas agama tertentu. Selain itu, konflik agama di Ambon pada tahun 1999 menjadi salah satu contoh paling signifikan dari tantangan pluralisme agama di Indonesia. Dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi antara komunitas muslim dan Kristen. Konflik ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah. Meskipun perjanjian damai Malino kedua berhasil merendahkan ketegangan, insiden serupa kembali terjadi pada tahun 2011 akibat penyebaran informasi yang tidak akurat, menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian antar umat beragama jika tidak didukung oleh upaya rekonsiliasi yang berkelanjutan. Kasus perusakan gereja di Batam pada tahun 2023 juga menyoroti kompleksitas hubungan antar umat beragama di Indonesia. Meskipun peristiwa ini dipicu oleh sengketa legalitas lahan dan aturan pendirian rumah ibadah, insiden tersebut menegaskan perlunya dialog dan mediasi yang efektif untuk mencegah konflik yang lebih luas. Polda Kepulauan Riau menegaskan bahwa kasus ini bukan merupakan konflik antar umat beragama, namun tetap mencerminkan tantangan dalam mengelola pluralisme agama di tingkat lokal. Dari berbagai kasus di atas, terlihat bahwa tantangan yang dihadapi karena pluralisme agama di Indonesia seringkali berkaitan dengan isu pendirian rumah ibadah, kesenjangan sosial, ekonomi, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang bersama dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan guna menjaga harmoni. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 6 macam agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Indonesia merupakan contoh nyata dari masyarakat multikultural. Keberagaman ini meskipun merupakan aset berharga juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif, serta menjaga ketahanan nasional di tengah pluralisme agama. Masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Pendidikan multikultural dapat menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Melalui pendidikan yang mengedepankan pemahaman tentang keberagaman, generasi muda dapat dibekali dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan. Siti Zuhro menekankan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang pluralisme akan lebih mampu mengatasi konflik dan menciptakan lingkungan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan kurikulum yang mencakup pendidikan multikultural, yang tidak hanya mengajarkan tentang agama dan budaya, tetapi juga mendorong siswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Selain pendidikan, peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok agama.
Kegiatan seperti bakti sosial, festival budaya, dan dialog lintas agama dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar umat beragama, dan kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antar individu, tetapi juga untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai. Di dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar umat beragama. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan perempuan, organisasi ini dapat menciptakan ruang bagi diskusi yang konstruktif dan mengurangi potensi konflik. Di sisi lain, pemerintah juga memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah pluralisme agama. Kebijakan yang inklusif dan proaktif sangat diperlukan untuk menciptakan ruang bagi dialog antar agama dan mendukung kegiatan lintas agama. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, tanpa merasa terancam atau terdiskriminasi. Dalam hal ini, penguatan dialog antar agama menjadi salah satu langkah strategi yang dapat diambil. Melalui forum-forum dialog, pemeluk agama yang berbeda dapat saling bertukar pandangan, membangun pengertian, dan mengatasi stereotip yang sering terjadi menjadi sumber konflik. Penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindakan kekerasan berbasis agama, sangat penting untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui kampanye publik dan program-program yang mendukung pluralisme. Dalam menghadapi tantangan pluralisme agama, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling mendukung dan bekerja sama. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia dapat menjaga ketahanan nasionalnya di tengah keragaman agama serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan harmonis. Ketahanan nasional yang kuat akan menjadi pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama harus menjadi prioritas bagi semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, agar Indonesia tentunya dapat terus maju sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan pluralisme agama, Indonesia dihadapkan pada tugas besar untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman agama. Ketahanan nasional yang diterapkan secara komprehensif dapat menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi agama diperlukan untuk membangun landasan yang kuat bagi toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan mengedepankan pendidikan multikultural, dialog antaragama, dan penguatan nilai-nilai moderasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan pluralisme agama sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Ketahanan nasional yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup moral, etika, dan penghormatan dalam keberagaman, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Keberagaman dalam mengelola pluralisme agama akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai bangsa yang mampu menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika, menjadi teladan dunia dalam keberhasilan mengelola keberagaman. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai bangsa yang kuat, bersatu, dan berkeadilan dalam semangat keberagaman. Sekian pembahasan terkait materi dalam artikel ini. Kami harap para audiens dapat mengerti apa yang telah kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf, dan untuk lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.